Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Justina dengan NIM 14106014 akan menjelaskan revisi tugas metodologi penelitian kualitatif saya mengenai pola komunikasi pada mahasiswa yang memiliki tipe kepribadian introvert, studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Untuk latar belakangnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai macam karakter manusia. Ada yang terbuka seperti mudah bergaul dan senang bercerita. Ada pula yang tertutup, yaitu suka menyendiri dan pendiam. Salah satu hal yang dapat membedakan individu satu dan yang lain adalah kepribadiannya. Friedman dan Scott Stark mengungkapkan bahwa kepribadian merupakan karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku. Kepribadian inilah yang membuat kita menjadi mudah mengenali orang lain. Menurut kuliah dalam jurnal Dominica dan Virilia, tipe introvert merupakan individu yang berpusat pada dirinya sendiri, termasuk menentukan perilakunya sendiri. Sebaliknya, orang yang dengan tipe kepribadian ekstrovert cenderung mengarahkan dirinya pada lingkungan di sekitarnya. Komunikasi merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk interaksi yang terjadi baik di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan bahkan di tempat-tempat ibadah, komunikasi akan terjadi tanpa disadari oleh setiap individu. Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan, maka disimpulkan bahwa kepribadian sangat berpengaruh terhadap komunikasi seseorang, baik yang memiliki kepribadian ekstrovert, yaitu mudah bergaul dan mampu berkomunikasi dengan baik, ataupun remaja yang memiliki kepribadian introvert yang sulit bergaul dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, eh, peneliti ingin melakukan pengamatan dan observasi pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang memiliki kepribadian introvert, yang memiliki kepribadian tertutup, sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat di lingkungan kampusnya. Karena tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mahasiswa ini sering terlihat gugup dan canggung jika harus berkomunikasi dengan orang lain atau lawan bicaranya. Hal tersebut dilakukan agar lebih mudah memahami orang-orang introvert di lingkungan sekitar. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Pola Komunikasi pada Mahasiswa yang Memiliki Tipe Kepribadian Introvert, studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Untuk fokus penelitiannya, berdasarkan latar belakang yang telah disusun tersebut, maka terdapat mahasiswa introvert yang tidak memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik dan tepat, dan mahasiswa introvert yang tidak terampil dalam melakukan komunikasi interpersonalnya dan kurangnya kepercayaan diri. Maka dari itu, fokus penelitian dari tugas ini adalah bagaimana pola komunikasi pada mahasiswa yang memiliki tipe kepribadian introvert, studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah ingin mengetahui permasalahan komunikasi yang dialami mahasiswa berkepribadian introvert dan serta mengetahui cara dan penanganan yang tepat dalam mengatasi komunikasi mahasiswa introvert. Untuk manfaatnya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Untuk manfaat akademisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai suatu bahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan komunikasi pada mahasiswa introvert, khususnya pada bidang psikologi komunikasi. Serta untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi di bidang psikologi komunikasi, khususnya pola komunikasi. Landasan teorinya menggunakan konsep psikologi komunikasi. Pengertiannya, pengertian psikologi komunikasi sendiri, komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan tumbuh kembangnya kepribadian manusia. Menurut pakar psikologi tiga, diantaranya yaitu Carl Lewin, Paul Lazarsfeld, dan Carl I. Hoffland menyatakan bahwa komunikasi bukan bagian dari ilmu psikologi, tetapi ilmu yang berdiri sendiri serta mampu masuk ke banyak disiplin ilmu serta kaitan komunikasi yang tidak bisa ditinggalkan dari psikologi. Komunikasi biasanya melibatkan dua belah pihak yang saling berhubungan antara satu dan lainnya, akan tetapi tidak semua jenis interaksi dapat diartikan sebagai bentuk hubungan komunikasi.
Hal ini karena secara terminologi klasikal komunikasi sebagai cabang ilmu sosial, komunikasi yang dimaksud dalam istilah tersebut merupakan tindakan yang dilihat dalam kerangka analisa ilmiah berdasarkan disiplin ilmu komunikasi. Secara paradigmatis, komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau media, baik media massa seperti surat kabar, radio, televisi, maupun non-media massa, seperti surat telepon, spanduk, poster, dan sebagainya. Berdasarkan teori psikologi komunikasi, asumsi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana terbentuknya pola komunikasi yang ada pada kepribadian introvert. Untuk variabel penelitiannya, variabel kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa dikatifikasikan. Nilai variabel kualitatif bukan berupa angka, tetapi bentuk kategori mutuali eksklusif. Berdasarkan judul pola komunikasi pada mahasiswa yang memiliki tipe kepribadian introvert, studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, variabel kualitatif penelitian ini adalah pola komunikasi. Untuk metode penelitian paradigma penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik menurut Creswell dalam Ardianto, penelitian dengan paradigma post-positivistik harus mampu dalam mengembangkan suatu pernyataan yang benar dan relevan. Pernyataan tersebut harus dapat menjelaskan mengenai situasi yang sebenarnya atau dapat mendeskripsikan relasi dari suatu persoalan tersebut. Pada dasarnya, paradigma post-positivistik ini memandang bahwa penelitian merupakan upaya untuk membangun pengetahuan langsung pada sumbernya. Pendekatan penelitiannya, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dan dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Untuk metode penelitiannya sendiri, ada 5 strategi dalam penelitian kualitatif, yaitu naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan case study. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dengan menggunakan desain studi kasus merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang sangat terperinci, bahkan seringkali bersifat pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari Budi Santoso, mengungkapkan bahwa studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh. Berdasarkan makna studi kasus menurut KBBI dan para papernya, dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian dengan menganalisis gejala sosial secara mendalam serta berusaha untuk memahami individu secara lengkap dan menyeluruh. Studi kasus memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data secara lengkap, bersifat rahasia, terus-menerus, sistematis, dan terencana. Data dapat diperoleh dari berbagai pihak. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa studi kasus adalah suatu teknik yang mempelajari keadaan seseorang secara detail dan mendalam, baik fisik maupun psikisnya. Selanjutnya, dapat meningkatkan perkembangan dan upaya untuk membantu individu sehingga mampu menyesuaikan diri dengan baik di lingkungannya. Untuk metode pengumpulan datanya, ada beberapa metode dalam penelitian studi kasus, yaitu dengan menggunakan instrumen tes, pengamatan, observasi, wawancara, angket. Serta untuk informannya, informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga yang sifat keadaannya diteliti. Dapat disimpulkan bahwa seorang informan adalah orang atau benda dan lembaga yang dapat jadikan sumber informan terhadap suatu subjek atau objek yang diteliti. Sebagai informasi data penelitian ini, penulis mengambil beberapa orang informan data, orang tua dan mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Keabsahan data, teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Selanjutnya, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara atau teknik. Yang pertama itu triangulasi sumbernya untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Nah, dan untuk regulasi tekniknya dengan cara mengecek data sebagai sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.
Serta untuk regulasi waktunya, sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk metode analisis datanya, Surya Brata menjelaskan bahwa setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini, data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab soal-soal yang diajukan dalam penelitian. Yang pertama itu ada redaksi data. Redaksi data yaitu menelaah kembali tanda-tanda yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga ditemukan data sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan. Yang kedua, display data, yang mana merupakan pemaparan dan menyajikan data. Data yang diperoleh di kolasi penelitian kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian singkat atau pengambilan kesimpulan dari kumpulan informasi yang telah disusun. Selanjutnya ada verifikasi data. Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan dan memberikan kesimpulan dari kebenaran suatu penelitian. Keterbatasan dan kelemahan penelitian, untuk keterbatasan penelitian ini, penelitian ini terletak pada populasinya. Adapun populasi sasaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang memiliki kepribadian introvert. Ini berjumlah 2 orang, dengan orang tua dan mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Terus untuk kelemahannya sendiri, kelemahan dari penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu pola komunikasi dengan konsep psikologi komunikasi dari teori komunikasi, dan hanya menggunakan satu model kepribadian introvert. Selanjutnya di sini ada lampiran atau operasional konsepnya, yang mana untuk konsep sendiri gunakan konsep psikologi komunikasi dengan variabelnya itu satu, yaitu pola komunikasi dengan dimensi yang pertama komunikasi intrapersonal atau kesadaran diri dengan indikatornya yaitu yang pertama mendengarkan adanya umpan balik, melakukan dorongan, mengamati diri kita dengan orang lain dan sudut pandang orang, yaitu dengan adanya perbandingan dari sudut pandang orang mengenai tentang diri kita sendiri dan menggunakan skala ordinal. Lalu yang kedua itu sama juga dengan konsep psikologi komunikasi dan variabel pola komunikasinya, yaitu komunikasi intrapersonal atau pengungkapan diri. Untuk indikatornya sendiri itu pengungkapan diri ini terdiri dari 2 orang, bukan hanya satu, dan yang selanjutnya ada perasaan untuk mempercayai kepribadian yang memiliki sifat ekstrovert akan lebih mudah membuka diri dibandingkan dengan introvert dan skalanya adalah ordinal. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.